Halo guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu priority scheduling yang preemptif. Priority scheduling adalah sebuah algoritma penjadwalan proses berbasis prioritas, di mana penjadwal memilih tugas berdasarkan prioritasnya. Dengan demikian, proses prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, baru kemudian akan diikuti oleh proses dengan prioritas lebih rendah. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerja daripada priority scheduling adalah dengan memberikan nomor prioritas pada setiap prosesnya. Kemudian proses itu akan dieksekusi dimulai dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Dan jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, mereka akan dijalankan berdasarkan urutan first come first serve atau FCFS. Nah, tadi di awal kan saya menyebut eh, ini merupakan priority schedule yang preemptif ya. Ada juga proses priority scheduling yang non preemptif. Jadi proses berjalannya sampai selesai atau menunggu input outputnya. Bedanya dalam preemptif, prosesnya bisa diambil alih jika proses baru dengan prioritas lebih tinggi datang. Jadi prioritas yang masih berjalan ini bisa di stop dulu begitu. Kemudian ditukar dengan proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Lalu kita akan masuk ke dalam cara pengerjaannya. Baik guys, ini merupakan contoh soal daripada priority scheduling yang preemptif. Di sini teman-teman dapat lihat di sini ada proses yang berisi daftar proses yang perlu dijalankan. Seperti di sini ada contoh P1, ada P2, ada P3 dan P4. Arrival time di sini merupakan waktu kedatangan daripada proses. Seperti P1 yang datang pada waktu 0, P2 dengan datang pada waktu kedua dan seterusnya. Di sini ada burst time. Burst time merupakan waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan tugasnya. Seperti P1 yang membutuhkan waktu 7 untuk menyelesaikan prosesnya. Nah, di sini ini merupakan inti daripada priority scheduling. Ini adalah priority. Di setiap proses memiliki priority masing-masing. Seperti contoh P1 dengan proses 2, P2 dengan proses 1 dan seterusnya. Karena ini priority scheduling jenis preemptif, maka dalam prosesnya, proses yang berjalan dapat ditukar dengan proses dengan priority yang lebih tinggi. Begitu. Kita akan mulai masuk ke pengerjaan daripada priority scheduling. Kita buat di sini Gantt chart-nya. Maaf guys, bila penulisan Gantt chart-nya salah, saya minta maaf. Baik. Pada waktu 0, kita gambar di sini Gantt chart-nya. P1 masuk dengan burst time 7 dan prioritas 2. Karena P1 merupakan satu-satunya proses yang ada, maka P1 melakukan proses terlebih dahulu. P1 datang pada waktu 0 dan melakukan proses. Kemudian pada waktu kedua datang P2 dengan burst time 4 dan priority 1. Kemudian proses yang datang akan dibandingkan nih prioritasnya dengan proses yang masih berjalan. Maka prioritas daripada P2 yaitu 1 akan dibandingkan nih dengan prioritas P1 dengan prioritas 2. Maka
akan didapat hasil P2 memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu 1 dibanding proses 1. Maka pada waktu kedua P2 menjalankan prosesnya dan P1 menunggu di waiting queue. Nah, karena sebelumnya P1 ini sudah sempat nih guys, sempat melakukan proses seperti yang teman-teman dapat lihat di sini, sudah sempat melakukan proses sampai pada waktu kedua. Maka di burst time-nya kita kurangi ya guys, sampai dengan waktu sebelum di preempt oleh P2. Di sini dikurang 2 kan 5. Kemudian P2 akan melakukan prosesnya nih. Kemudian pada waktu keempat di prosesnya datang P3 dengan burst time 1 dan prioritas 3. Kemudian akan dibandingkan kembali nih proses yang berjalan, yaitu P2, dengan proses yang baru datang, yaitu P3. Mereka akan dibandingkan nih prioritasnya dan didapat bahwa P2 dengan prioritas 1 lebih tinggi nih dibandingkan dengan P3 dengan prioritas 3. Maka P2 melanjutkan proses, sedangkan P3 akan menunggu di waiting queue. P2 melanjutkan proses. Kemudian pada waktu kelima datang lagi nih proses baru, yaitu P4 dengan burst time 4 dan prioritas 2. Kemudian akan dibandingkan lagi nih dengan proses yang berjalan dan didapat bahwa P2 memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu 1 dibandingkan P4 yang prioritasnya 2. Maka P2 akan melanjutkan proses dan P4 akan menunggu di waiting queue. Kemudian P2 selesai, telah menyelesaikan prosesnya pada waktu ke-6. Nah, setelah P2 berhasil menyelesaikan prosesnya, kita akan melihat di waiting queue. Terdapat 3 proses nih yang menunggu. Ada P1, ada P3, dan P4. Nah, di dalam waiting queue ini akan dibandingkan lagi nih proses mana yang akan selanjutnya dilakukan. Dibandingkan, maksudnya di sini adalah prioritasnya. P1 akan dibandingkan dengan P3, yaitu P1 dengan prioritas 2 dan P3 dengan prioritas 3. Maka akan didapat bahwa P1 lebih tinggi. Kemudian P1 akan dibandingkan dengan 4. Nah, di sini ternyata P1 memiliki prioritas 2 dan P4 memiliki prioritas 2 juga. Di dalam priority scheduling, bila kita menemukan hal ini, maka akan dilakukan FCSS, yaitu first come first serve. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Di dalam konteks ini, P1 lebih dahulu datang pada waktu 0 dibandingkan P4 yaitu datang pada waktu kelima. Maka P1 mendapat giliran memproses P1 pada waktu ke-6 melakukan proses. Sampai dengan P1 menyelesaikan prosesnya. Dengan burst time yang tadi 5 ya guys. Berarti P1 menyelesaikan proses sampai waktu ke-11. Kemudian
setelah P1 berhasil menyelesaikan prosesnya, kita akan kembali lagi ke waiting queue. Di sini kita akan bandingkan lagi nih prioritas daripada P3 dan P4. P3 dengan prioritas 3 dan P4 dengan prioritas 2. Maka akan didapat bahwa P4 memiliki prioritas lebih tinggi, maka P4 akan lebih dahulu mendapatkan giliran memproses. Pada waktu ke-11, P4 melakukan proses sampai pada penyelesaian, yaitu pada waktu ke-15. Nah, setelah P4 menyelesaikan prosesnya di waiting queue, tertinggal P3. Maka P3 karena satu-satunya proses akan mendapatkan giliran, tidak perlu dibandingkan lagi ya guys. P3 mendapatkan giliran sampai dengan penyelesaiannya. Dengan berstem 1, maka P3 menyelesaikan prosesnya sampai pada waktu ke-16. Begitu guys. Halo guys, di sini setelah kita mengerjakan soal priority scheduling, kita akan mencari nih turnaround time dan waiting time-nya. Apa sih turnaround time sama waiting time? Turnaround time adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses dari awal sampai akhir. Kemudian ada waiting time, merupakan waktu tunggu yang dihabiskan proses di dalam antrian sebelum mendapatkan giliran. Nah, di soal sebelumnya kan ada seperti P1, ada P3 dan P4 yang menunggu di waiting queue kan. Nah, mari kita hitung. Pertama kita hitung dulu turnaround time. Untuk mendapatkan hasil turnaround time, kita menggunakan rumus TF atau time finish atau waktu selesainya dikurang dengan AT atau arrival time atau waktu kedatangannya. Maaf nggak cukup. Baik, kita masuk langsung ke proses 1 ya. Sama dengan time finish, kita ambil ke waktu di mana proses itu selesainya begitu. Di sini P1 selesai pada waktu ke-11. Maka 11 merupakan time finish-nya, waktu selesai prosesnya, kemudian dikurang dengan arrival time. Maaf, kurang jelas ya. Arrival time atau waktu kedatangan. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat di sini, arrival time daripada P1 merupakan 0, maka 11 dikurang dengan 0. Ya, akan menghasilkan 11 juga. Kemudian ada P2 dengan waktu penyelesaiannya yaitu 6, seperti yang teman-teman lihat di sini. 6 dikurang dengan AT, arrival time-nya, yaitu di sini 2. Maka akan menghasilkan 4. Kemudian P3 di sini dengan waktu selesainya adalah 16, seperti yang teman-teman lihat di sini. Time finish-nya adalah 16 dan AT-nya, arrival time-nya adalah 4. Maka 16 dikurang 4 sama dengan
12. Kemudian P4 dengan time finishnya atau waktu selesainya adalah 15 di sini. Dan AT arrival time-nya adalah 5 seperti yang teman-teman dapat lihat di sini ya. Maka 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu nih rata-rata daripada turnaround time-nya berapa. Caranya kita jumlahkan semua hasil ini, maka akan menghasilkan. Kemudian dibagi dengan jumlah daripada prosesnya. Kan di sini ada P1, P2, P3, dan P4, maka ada 4 proses. Maka dibagi dengan 4 menghasilkan 9,25. Nah, hasil ini merupakan average turnaround time-nya. Atau TT. Begitu. Ini merupakan rata-rata turnaround time-nya. Kemudian kita masuk ke dalam waiting time-nya dengan rumus hasil turnaround time ini TT dikurang dengan burst time-nya. Nah, kita masuk langsung P1 dengan turnaround time-nya di sini kan 11. Nah, kita masukin 11 di sini dikurang dengan burst time-nya nih. Nah, kita lihat di sini P1 memiliki burst time sebesar 7. Maka 11 dikurang 7 menghasilkan 4. Kemudian P2 dengan turnaround time 4 dikurang dengan burst time-nya yang juga 4, guys. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian P3 dengan turnaround time-nya sebesar 12 dikurang dengan burst time-nya nih, yaitu di sini P3 burst time 1. Maka menghasilkan 11. Kemudian P4. Di sini turnaround time-nya sebesar 10. Dikurang dengan burst time-nya. Di sini P4 dengan burst time 4. Sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita tahu rata-rata waiting time-nya? Rata-rata waktu tunggu prosesnya. Caranya sama, kita jumlah semua hasilnya ini, maka menghasilkan 21. Kemudian kita bagi dengan jumlah prosesnya. Di sini ada 4. Kita bagi. Maka akan menghasilkan 5,25. Nah, ini merupakan average WT atau waiting time-nya. Begitu. Sekian. Guys, di sini saya akan menjelaskan konsep daripada priority scheduling yang preemptif. Di sini saya akan memberikan contoh kurir yang sedang mengirimkan paket ya. Prioritas di sini adalah jarak terdekat. Oke. Di sini kurir mendapatkan paket untuk rumah A yang jaraknya 12 km. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan kurir ini mendapatkan paket baru untuk rumah C yang jaraknya cuma 2 km. Karena lebih dekat dan konsep kita adalah preemptif, maka pengiriman untuk rumah A dapat di-preempt dulu, dapat dihentikan dahulu. Dan kurir dapat mengirimkan paket untuk rumah C terlebih dahulu. Nah, baru setelahnya, kurir akan melanjutkan pengiriman untuk rumah A. Nah,
Konsep ini akan berulang bila kurir mendapatkan paket baru lagi dan jaraknya lebih dekat daripada rumah A. Misal di sini contohnya adalah rumah B yang cuma jaraknya kilometer. Maka kurir akan menyelesaikan pengiriman untuk rumah B dahulu. Baru setelahnya bila tidak ada paket masuk paket baru yang paket masuk yang baru dalam artian lebih dekat daripada rumah A, maka kurir dapat menyelesaikan pengirimannya untuk rumah A.